Shalom anak-anak kami, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran yang kedua. Setelah kita belajar tentang indahnya mengampuni, kita masuk lagi ke dalam pelajaran kedua, yaitu karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Baik, kita memulai satu ayat yang sangat bagus, dikatakan dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu rahmah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita kemarin sudah belajar bagaimana indahnya mengampuni itu. Kita mengampuni bukan karena kita telah sempurna, tapi kita mengampuni karena Allah telah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Sebagai ayat yang kedua, nanti juga baca di bukunya itu dalam Kolose 3 ayat 13 itu dikatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi betapa kita bisa mengampuni itu karena memang Tuhan Yesus telah mengampuni kita, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan bersama-sama salah satu contoh seorang pria Irlandia gitu ya, namanya Gordon Wilson bersama putrinya yang berusia 28 tahun, Mary, pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri samping sebuah dinding batu sembari menanti kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, ternyata sebuah bom tiba-tiba meledak. Bom teroris di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur dalam beberapa meter dari tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka tetapi tidak dapat bergerak, sehingga kemudian dia merasakan ada seorang yang menyentuh jari-jarinya. Ternyata putrinya dengan bersuara sangat halus, "Ini ayah kan?" Itu kata Mary. Nah, Gordon mendengar suara samar-samar orang yang berteriak kesakitan, kemudian suara yang jauh lebih jelas yaitu teriakan Mary. Nah, anak, di dalam kisah ini ternyata betapa Mary meyakinkan ayahnya karena dia baik-baik saja. Singkat cerita, 4 jam kemudian setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otaknya. Nah, singkat cerita wartawan mewawancarai Wilson mengatakan, Gordon, bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu? Jawabnya sangat mengejutkan. Saya tidak membenci mereka, saya tidak dendam. Kata-kata ini juga menghidupkan kata-kata yang sengit juga tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali, gitu ya. Akhirnya saya hanya berdoa untuk mengampuni mereka. Itu kisah tentang bagaimana pengampunan yang ditanamkan oleh Gordon terhadap teroris yang membom, sehingga sekalipun dia kehilangan putrinya. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan pengampunan, merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah, gitu ya. Kita pasti tahu Nuh dan keluarganya serta tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan berpasang-pasangan ada bersama dengan diselamatkan oleh Allah. Semua kita pasti tahu tentang kisah Nuh. Bagaimana Nuh harus tetap bisa mengampuni dan hidup benar di hadapan Tuhan.
sekalipun satu-satunya. Kalau kita mengatakan hanya satu-satunya dia yang harus bertahan hidup benar, dan ini saya pikir ini sangat menyakitkan. Bagaimana hidup benar di tengah-tengah orang yang tidak benar. Tapi Nuh mendapat kasih karunia seperti yang Alkitab katakan. Ya. Jadi di bawah ini beberapa alasan untuk Allah Bapa mengutus Yesus turun ke dunia. Nanti dibaca lebih lengkapnya di buku kita, bahwa yang pertama itu karena Allah memang sangat mengasihi manusia. Bukan karena kebaikan manusia itu, tapi karena memang dia sangat mengasihi manusia itu. Karena memang dia adalah kasih, gitu ya. Tidak ada dendam, tidak ada iri di dalam diri Allah, sehingga itulah alasannya yang pertama mengapa Allah mengutus manusia ke dalam dunia. Seberapapun kecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu besar, begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi manusia, mengasihi semua ciptanya, dan dia memberikan kesempatan bagi manusia, bahkan bagi kita hari ini, untuk bertobat dan kembali padanya. Alasan yang kedua tentu bahwa karena memang Allah Maha Pengampun. Harus kita pahami, Allah Maha Pengampun bukan untuk kita mengulang-ulang kesalahan yang sama. Artinya bahwa Allah Maha Pengampun itu dia begitu terbuka akan kesalahan, terbuka akan perbaikan diri kita. Jadi dia sangat Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jawab Yesus 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Setiap kali kamu mendapat mengampuni sesamamu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Bahkan itu di dalam doa Bapa kami yang sudah sering kita dengarkan ya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Alasan yang ketiga tentunya karena Allah adalah penyelamat. Ya, penyelamat melalui putranya Yesus Kristus sebagai juru selamat gitu ya. Kalau pesawat ada pesawat jurumudi namanya pilot. Kalau kereta api namanya nahkoda. Kalau mobil supir gitu ya. Nah, itu juru. Nah, Yesus sebagai juru selamat yang di mana Allah telah mengutusnya. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur jikalau kita masih bisa masuk ke dalam ruang penyelamatan itu. Oke. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi dan utusannya. Akhirnya dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk penyelamatan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya, sehingga Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk penyelamatan manusia melalui diri Yesus Kristus. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan yang Bapak kasihi, bagaimana setelah kita mendengarkan penjelasan ini? Apakah kita masih membuka ruang hati kita untuk membenci? Apakah kita tidak mau mencontoh Yesus sebagai yang telah mengampuni, rela mati untuk kita? Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih-Nya sebagai teladan, sebagai jalan. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh sebab itu, ayo sejak dini dari sekarang jangan kita mau menyimpan kebencian. Harus selalu belajar mengampuni. Sebagaimana Allah menyatakan karyanya melakukan pengampunan melalui diri Yesus Kristus. Baik, untuk itu sebagai tugasnya, sebagai feedback dari pembelajaran kita ini, boleh kamu tuliskan beberapa pertanyaan, minimal 5 gitu ya, 5 pertanyaan untuk nanti Bapak coba menjawab sebagai feedback, sebagai tugas hari ini. Tuliskan 5 pertanyaan dari pembelajaran yang mungkin ada yang belum kamu pahami, atau mungkin Bapak tadi menjelaskan terlalu cepat. Kamu tanyakan kembali supaya nanti bisa kita jawab lewat grup WhatsApp kita.
Terima kasih, Tuhan memberkati.